Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kembali di sini bersama Bu Siti. Kita akan belajar bersama. Salam semangat buat semuanya. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5. Kompetensi dasar yang hendak kita capai dalam pembelajaran kita kali ini bisa anak-anak baca. Di situ ada muatan pelajaran IPS dan muatan pelajaran SPDP. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. 2. Siswa mampu membuat karya seni kolase. Anak-anakku, pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar kita banyak sekali. Tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Misalnya cicak. Ciri khusus cicak diantaranya adalah cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dia bisa merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga bisa menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak bisa memutuskan ekornya untuk melindungi diri, yang sering kita sebut sebagai autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, ada cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di rumah atau di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantul. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan selanjutnya yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon memiliki warna kulit untuk melindungi dirinya, yang disebut sebagai mimikri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Demikian tadi anak-anak beberapa hewan dengan karakteristiknya sesuai dengan tempat hidupnya. Nah, berbagai jenis hewan tersebut kalau kita gambarkan akan bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus. Karya apa itu? Nantikan selanjutnya.
Nah, karya itu disebut sebagai karya seni kolase. Kolase adalah karya seni yang terbuat dari berbagai macam material atau bahan-bahan yang berbeda, kemudian ditempel menjadi sebuah gambar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat kolase diantaranya ada daun-daun kering, bunga kering, ranting, biji-bijian, ataupun cangkang telur. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat karya seni kolase diantaranya adalah yang pertama, pensil untuk menggambar pola atau sketsa. Dua, alat pemotong, cutter, gunting, dan sebagainya. Yang ketiga, alat untuk menata perekat. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah cara membuat kolase. Yang pertama, anak-anak menyiapkan pola. Kemudian dari pola-pola itu, anak-anak berpikir bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghias pola tersebut. Nanti akan ada beberapa contoh dari karya seni kolase itu. Nah, ini adalah contoh dari karya seni kolase. Yang pertama, di situ ada kolase dari biji-bijian. Itu ada gambar jerapah gitu ya. Kemudian ditempeli biji-bijian, disusun sedemikian rupa sehingga hasilnya benar-benar menjadi jerapah yang cantik. Yang kedua, di situ ada kolase dari daun. Anak-anak membuat sketsa dulu gambaran binatang apa yang mau kita buat. Kemudian tentukan medianya di situ dengan menggunakan berbagai macam jenis daun yang dibentuk sehingga menghasilkan karya yang begitu indah. Yang ketiga, di situ ada kolase dari kertas lipat. Anak-anak membuat pola terlebih dahulu. Kalau di situ ada pola bunga gitu ya. Kemudian berbagai jenis warna dari kertas lipat itu dipotong-potong, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya yang begitu indah. Ayo berkreasi anak-anakku semua. Buatlah sebuah karya kolase dengan bahan yang kalian pilih sendiri. Untuk gambarnya atau polanya, anak-anak bisa memilih sendiri mau hewan ataupun tumbuhan. Selamat berkarya. Demikian tadi materi pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan selamat berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.